Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Cara kerja sensor TKP tipe efek Hall, tipe induktif itu masih banyak dipakai di pasaran, dipasang di beberapa mobil, dan tentu saja efek Hall juga kali ini yang memiliki prinsip kerja yang berbeda itu banyak juga dipakai di beberapa kendaraan untuk sensor CKP-nya. Tetapi sensor CKP untuk tipe efek Hall itu justru lebih banyak tidak hanya digunakan untuk sensor CKP saja, tetapi juga untuk sensor kecepatan roda yang dipakai dalam sistem rem ABS atau lock brake system, kemudian posisi duduk penumpang, terus kemudian seat belt juga memakai sensor tipe efek Hall. Karena salah satu keuntungan dari sensor ini itu murah dari segi biaya dan kemudian tahan lama karena cukup tahan terhadap kotoran, baik itu covering sensor atau elemen semikonduktornya itu cukup baik. Ini akan memberi wawasan kita tentang sensor ini akan lebih banyak digunakan dibandingkan sensor yang tipe induktif. Cara kerja sensor CKP tipe efek Hall. Nah, dalam sebuah sensor CKP itu ada beberapa komponen utama. Yang pertama itu roda gigi atau cincin reduktor, yaitu roda gigi yang kemudian itu sebagai pemicu atau pemantik untuk sensor dapat bekerja dan mengirimkan informasi ke ECU. Gigi reduktor itu sendiri antara gigi satu dengan gigi yang lain itu biasanya kurang lebih ada memiliki sudut 10 derajat putaran poros engkol. Kemudian secara umum itu ada 36 gigi yang 2 giginya itu dihilangkan sebagai tanda untuk sebuah piston berada di titik mati atas atau di titik mati bawah. Ada juga yang menggunakan jumlah gigi 62 yang hilang sehingga ada 58 gigi karena 2-nya dihilangkan. Itu juga sama. Itu bergantung kenapa berbeda, itu hanya bergantung pada produsen atau bagaimana sensor CKP itu akan didesain. Nah, komponen yang kedua tentu saja sensor CKP-nya sendiri, tetapi itu adalah sensor CKP tipe Hall effect atau efek Hall. Itu ada seperti ini gambarnya. Jadi ada rumahan, ini nomor 1, ini rumah sensor secara keseluruhan. Kemudian ada sebuah sensor permanen, ini utara selatan, ya, utara selatan. Kemudian ada yang warna kuning, bagian keempat itu adalah bahan semikonduktor, yaitu ada lempeng tipis semikonduktor gitu, bahan khusus yang nantinya akan dilewati oleh arus listrik. Kemudian yang ketiga itu ada konektor, ada 3 buah konektor di dalam sensor CKP tipe efek Hall. Itu berbeda dengan sensor CKP tipe induktif yang hanya ada 2 konektor di sana. 3 konektor itu yang hijau itu adalah sinyal, yang hitam itu ground, dan yang merah itu adalah tegangan kabel untuk tegangan listrik ya. Nah, terus kemudian komponen yang terlibat langsung dalam sensor CKP tipe Hall ini itu tak lain adalah ECU. Itu ada untuk digunakan untuk mobil-mobil keluaran Asia, atau ECM atau PCM itu beberapa mobil-mobil yang keluaran Eropa dan Amerika. Lalu bagaimana prinsip kerja sensor CKP itu sendiri? Tipe Hall itu sederhana sebenarnya, seperti yang saya gambarkan di sini. Ini adalah sensor CKP-nya, ini lempengnya, ini adalah magnet permanennya, ini ada 3 buah konektor di sini, dan kemudian biasanya dipasang di hampir bersentuhan dengan gigi reduktor, yaitu dipasang di blok silinder dekat dengan poros engkol, baik itu di bagian depan atau bagian belakang tergantung dengan pabrikan mobil yang desainnya. Nah, gap antara atau jarak antara gigi paling puncak, gigi reduktor paling puncak dengan paling ujung posisi dari sensor CKP itu berkisar antara 1,5 sampai 2,5 mm. Itu bergantung pada
desain pabrikan juga. Cari referensi lagi, ternyata 1,5 sampai 2,5 bergantung pada pabrikan yang mendesainnya. Ketika mesin berputar, poros engkol ikut berputar, kemudian dengan secara otomatis gigi reduktor juga ikut berputar searah jarum jam putarannya biasanya. Kemudian sensor CKP itu akan mendeteksi pola dari gigi-gigi reduktor. Kapan dia di puncak, kemudian di lembah, puncak lagi, di lembah, puncak lagi, di lembah, dan juga tentu adalah mendeteksi gigi yang hilang sebagai penanda bahwa sebuah piston itu berada di titik mati atas, sehingga busi siap untuk memercikan bunga api dan injektor juga siap untuk memenangkan atau menyemprotkan bahan bakar. Karena adanya perubahan gigi gigi reduktor antara puncak dengan lembah, itu maka perubahan tegangan yang dihasilkan oleh sensor CKP juga berubah-ubah. Jadi 0, 5, 0, 5, 0, 5 dan seterusnya. 0 itu ketika dia di lembah dan 5 itu berada di puncak. Nah, bagaimana bentuk gelombang yang dihasilkan itu merupakan gelombang digital, yaitu seperti ini, yang kemudian bisa kita gambarkan sebagai dalam grafik semacam ini. Ini adalah waktu yang ke sana, dan yang ke sana adalah besarnya tegangan yang dihasilkan oleh sensor CKP. Nah, besarnya 5 paling puncak, kemudian paling bawah itu adalah 0 volt. Kemudian itu sepanjang waktu, itu artinya sensor akan bekerja. Jika sensor dalam keadaan baik dan putaran mesin terus bekerja, itu artinya akan terus ada perubahan tegangan antara 0 sampai 5 volt secara terus menerus. Nah, yang menarik adalah bagaimana untuk satu gelombang kok bisa seperti itu. Nah, saya gambarkan di sini. Ini ada saya gambarkan untuk satu buah gelombang, katakanlah ini atau ini ya, ini. Nah, satu gelombang berarti ada satu reduktor yang terlewati gitu. Nah, berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5 posisi. Yang biru ini saya gambarkan sebagai magnet. Kemudian ini adalah gigi reduktornya. Nah, kemudian ini adalah satu gelombangnya, perubahan untuk satu gelombangnya. Nah, ternyata posisinya seperti ini. Ketika dia baru mulai masuk ke gigi, itu posisinya arah medan magnetnya semacam ini, sama. Kemudian ketika bergeser agak lebih jauh, artinya gigi mulai kelihatan, gigi puncak. Nah, ketika ini mulai tampak, gigi ini mulai tampak, itu garis medan magnetnya akan menangkap seperti ini. Jadi ada garis medan yang lebih panjang seperti ini. Ini artinya garis medan magnet itu akan menangkap posisi yang lebih dekat, atau berarti medan magnetnya lebih kuat akan menangkapnya. Nah, kemudian setelah pada posisi gigi itu tepat di seperti ini, tepat di tengah-tengah semacam ini, itu digambarkan dalam posisi seperti ini. Jadi medan magnetnya sama kuat, tepat di puncak gitu. Kemudian setelah bergeser pada detik tertentu, itu akan yang tadinya sebelah kiri yang lebih kuat, gantian yang sebelah kanan lebih kuat, dan kemudian yang terakhir itu pas pada posisi lembah. Kedua-duanya mengalami pelemahan medan magnet. Bentuk gelombangnya seperti apa? Awalnya sebenarnya bukan bentuk persegi kayak gini, tetapi bentuknya ya seperti merah ini. Nah, ini bentuk gelombangnya. Ya, tentu saja kenapa tidak kotak? Tidak akan mungkin pada saat bentuk garis-garis kayak magnet itu tidak semacam garis lurus, bukan, tetapi dia fleksibel dalam artian dia membentuk garis-garis seperti untuk bukan satu gelombang, tapi untuk satu kotak atau satu balok ini, itu bentuknya semacam ini. Nah, oleh karena itu, tetapi orang akan lebih mudah untuk membacanya, dan dibuatlah suatu perubahan sehingga bentuk gelombang yang semacam itu menjadi bentuk yang semacam ini. Nah, semacam ini satu gelombang ya, ini satu gelombang, satu lembah, satu puncak gitu. Nah, jadi ketika dihasilkan gelombang semacam ini, gelombang sinyal digital tersebut akan dikirimkan ke ECU atau PCM atau ECM, yang kemudian
akan digunakan untuk menentukan posisi poros engkol yang pertama, yang kedua kecepatan mesin, jadi kecepatan putaran mesin itu berapa, yang ketiga itu kemudian berarti menentukan kapan piston itu berada di titik mati atas dan titik mati bawah, terutama di titik mati atas, karena pada saat itu juga berarti waktu ditentukannya sebuah busi itu memercikkan bunga api. Dan kemudian yang terakhir itu dari informasi ini adalah data diolah di ECU atau PCM atau ECM itu untuk menentukan waktu penyemprotan bahan bakar dan di mana letak harus menyemprotkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.